Film dimulai dengan memperlihatkan seorang dokter di klinik aborsi yang sedang bersiap-siap untuk melakukan operasi. Namun yang menjadi pasiennya kali ini bukanlah seorang wanita, melainkan pria bernama Porter yang sedang sekarat akibat 2 peluru bersarang di tubuhnya. And that's what I was gonna get back. Singkat cerita, setelah sembuh, Porter kembali ke kota asalnya untuk balas dendam. 5 bulan lalu uangnya dicuri serta ia hampir mati akibat dikhianati rekannya. Porter sendiri adalah seorang perampok jenius. Ia besar di jalanan dan selama ini bertahan hidup berkat keahliannya. Pagi itu ia mencuri beberapa dolar dari tunawisma untuk dipakai sarapan. Lalu siangnya di tengah keramaian, ia mencuri dompet pria kaya raya dalam sekejap mata. Pencuri biasa mungkin hanya akan langsung membuang dompet tersebut setelah mengambil uang cash yang berada di dalamnya. Tapi tidak dengan Porter. Ia paham sistem perbankan. Dengan sedikit tipu daya, dirinya berhasil menarik uang korbannya di bank, serta menggunakan kartu kreditnya untuk membeli pakaian dan jam tangan mewah. Have a nice day, Mr. Johnson. Kecerdasan Porter belum berakhir, di mana 3 jam tangan mewah itu kemudian ia tukarkan dengan senjata ketika berkunjung di Pegadaian. Setelah asik berbelanja seharian, ia pun singgah di restoran untuk makan malam. Tapi tentu saja tak lama kemudian korban perampokan Porter tadi telah menyadari kalau dompetnya hilang dan kartu kreditnya tak bisa lagi digunakan. Well, I tried it twice. Try it again. Malam itu, Porter kemudian menunggu di depan sebuah rumah yang tak lama kemudian penghuninya muncul dalam kondisi sempoyongan akibat habis mengkonsumsi obat haram. Tentu saja ketika dalam kondisi teler, wanita itu lupa mengunci pintu rumahnya dan menjadikan Porter bisa masuk ke sana dengan bebas. Porter nampaknya mencari seseorang di rumah itu. Anehnya lagi, si pemilik rumah kayaknya kenal baik dengan Porter dan selama ini ia mengira kalau dirinya sudah tewas. Wanita ini bernama Lynn. Beberapa bulan belakangan ia kecanduan obat-obatan terlarang. Bahkan di samping kasurnya ditemukan satu kotak penuh narkoba. Porter mencoba menyelamatkan Lynn dari kecanduannya dengan cara mengambil paksa box tersebut dan menguncinya di kamar. Namun yang tak ia sadari, Lynn ternyata diam-diam menyimpan obat cadangan di bawah sepatunya. Keesokan paginya, Lynn ditemukan dalam kondisi sekarat akibat overdosis. Porter sendiri memutuskan untuk berbaring di sampingnya sambil mengingat kejadian 5 bulan lalu, di mana Lynn ternyata adalah istri Porter. Malam itu saat keduanya tengah bermesraan, tiba-tiba ia dapat kabar soal target perampokan selanjutnya dari rekannya yang bernama Val. Tanpa basa-basi, keesokan harinya keduanya pun bertemu di pinggir jalan. Val bilang setiap Kamis dan Jumat, pimpinan mafia di Chinatown selalu menyuruh anggotanya untuk mengantarkan uang senilai 500.000 US dollar ke suatu tempat. Uniknya lagi, para pengantar uang ini nampaknya selalu melewati jalur yang sama. Jika perampokan berhasil, Val rencananya akan menggunakan bagiannya untuk masuk ke lingkaran bandar narkoba. We split it 50-50. 130 grand. Singkat cerita, seminggu kemudian kita bisa melihat Porter dan Val yang sedang mencoba mencegat mobil dari pengantar uang para mafia itu di sebuah gang. Satu hal yang Porter sadari dari hasil pemantauannya minggu lalu, ia sadar betul kalau para pengantar uang ini tak pernah menggunakan seatbelt ketika bertugas. Makanya Porter berencana untuk menggunakan kelemahan tersebut dalam pencurian kali ini. Akibat benturan hebat tersebut, semua target mereka langsung terluka parah. Porter kemudian mengeluarkan alat pemotong rantai untuk merebut koper uang itu dari lengan musuhnya. Tak lama kemudian, Lynn muncul untuk memberikan tumpangan dan dari sana mereka semua akhirnya berhasil kabur dari lokasi.
Masalah tiba-tiba muncul ketika setelah dihitung uang di dalam koper itu ternyata jauh lebih rendah dari yang mereka perkirakan. Isinya cuma 130.000 US dollar dan Val merasa sangat kesal karena itu artinya ia hanya akan mendapatkan bagian 70.000 US dollar. Uang itu tidak akan cukup untuk membuatnya masuk ke dalam lingkaran bandar narkoba. Porter mencoba mengingatkan rekannya bahwa mereka harusnya bersyukur karena rencana tadi berjalan mulus. Melihat temannya yang mulai kehilangan akal sehat membuat Porter waspada dan segera memerintahkan istrinya untuk bersiap-siap kabur dari lokasi. Namun tiba-tiba siapa sangka Porter dikhianati istrinya sendiri. Ternyata selama ini Lynn menaruh dendam kepadanya karena diam-diam Porter telah berselingkuh. Namun nampaknya bukan hanya itu alasan ia berkhianat, karena di sini Lynn juga sudah mulai memakai obat-obatan terlarang dan Val berjanji akan memberikannya secara cuma-cuma setelah dirinya resmi menjadi bandar narkoba. Guys get funny when it comes to girlfriends. Kembali ke masa sekarang, pagi itu seorang kurir narkoba tiba-tiba mengetuk pintu apartemen mereka. Porter yang kesal karena Lynn tewas akibat kecanduan, akhirnya melampiaskan amarahnya dengan menghajar si kurir yang selama ini dianggap menjadi penyebab hingga Lynn tak bisa keluar dari kecanduannya. Porter kemudian mengancam akan membunuh si kurir jika tak segera memberitahukan di mana lokasi Val saat ini. Oke. Tanpa membuang waktu, Porter kemudian mendatangi markas bos kurir narkoba tadi bernama Arthur Stegman. Setibanya di sana, salah satu anak buah Arthur mencoba menyembunyikan keberadaannya dan membuat Porter marah. Alhasil, pria kulit hitam bertubuh besar itu pun dibuat terluka parah hingga harus melaporkan kejadian tersebut ke bosnya. Somebody here to see you. Are you Stegman? Maybe. Arthur sendiri ternyata sedang bermain judi bersama dua orang polisi korup. Hampir saja Porter ditembak mati karena mengganggu permainan mereka. Untung saja ia segera melemparkan beberapa heroin yang tadi kurirnya gagal kirimkan. Dan membuat para polisi itu kini malah melirik Arthur yang dianggap kurang dalam memberikan setoran karena ternyata dia adalah seorang pengedar narkoba. Makanya dibanding kecurigaan itu semakin mencuat, Arthur segera mengajak Porter untuk berbincang di luar gedung. You're not gonna fucking kill me, are ya? Arthur menjelaskan kalau ia dan Val hanyalah rekan bisnis. Sekali sebulan ia menerima pasokan narkoba dari Val yang kemudian didistribusikan oleh anggotanya. Arthur tak tahu di mana Val tinggal, namun ia yakin pria itu masih berada di kota ini. Karena infonya sekarang ia sudah masuk ke lingkaran bandar narkoba paling berkuasa di kota New York. Karena tak ada gunanya membunuh Arthur, Porter kemudian memintanya untuk menyampaikan pesan balas dendamnya ke Val. And he wants his money. Porter wants his money. I'll come back here. Val saat ini tinggal di sebuah hotel yang dijaga ketat oleh para mafia. Siang itu kekasihnya yang bernama Pearl mampir ke kamarnya untuk bercengkerama. Nampaknya keduanya memiliki fetish yang sama, di mana love language mereka adalah baku hantam. Keesokan harinya, Arthur akhirnya menemui Val di sebuah restoran untuk menyampaikan pesan ancaman kemarin. Awalnya ia cuma bilang seseorang mencarimu dan lupa menyebutkan nama Porter. Tapi ketika namanya disebut, Val sontak panik bukan main. Bagaimana tidak, karena seingatnya rekannya itu harusnya sudah tewas 5 bulan lalu. Val juga tahu betul jika Porter bukan perampok sembarangan. Sekalipun kini ia sudah di bawah perlindungan mafia paling berkuasa di kota, bukan berarti Porter tak bisa membunuhnya. On my mother. I fuck your mother. Val, try to keep it down, alright? Sambil menunggu info dari Arthur, Porter sendiri memutuskan untuk mencari selingkuhannya yang bernama Rosie. Ternyata dia adalah seorang PSK kelas atas. Namun infonya beberapa bulan belakangan keberadaan Rosie tak lagi diketahui oleh teman-temannya. Tapi bukan Porter namanya kalau tak bisa mendapatkan yang ia inginkan. Setelah bertanya sana-sini, Porter berhasil menemukan seorang pegawai hotel yang kebetulan biasa bekerja sebagai perantara jika ada tamu yang ingin menyewa jasa Rosie. Rosie. Who the hell is this?
Rosie terlihat sangat bahagia saat bertemu Porter. Tentu saja keduanya saling mencintai di masa lalu, namun hubungan mereka terhalang status masing-masing. Rosie pikir mantannya sudah mati. Saking sedihnya, ia bahkan sempat menamai anjing penjaganya dengan nama Porter. Anyway, kedatangan Porter ke sana ternyata untuk mencari tahu keberadaan Val saat ini. Rosie pasti tahu di mana keberadaannya karena dari dulu ia sering melayani para petinggi mafia di kota dan Porter dulu adalah tukang antar jemputnya. Mendengar nama Val, Rosie langsung emosi karena ternyata ia pernah melayani pria hidung belang tersebut. Dan waktu itu dirinya bahkan harus babak belur karena Val terkenal suka memukuli lawan mainnya. Setelah Porter berjanji akan membunuhnya, dengan senang hati, Rosie pun memberikan alamat Val. Mike. Yeah, I'm gonna kill him. Scene tiba-tiba berpindah dan memperlihatkan Porter yang sudah berhasil menyelinap ke kamar Val. Ternyata para mafia yang berjaga di bawah bukanlah tandingannya. Namun bukannya langsung membunuh Val, Porter malah menanyakan di mana uangnya. Namun Val bilang semua uang itu sudah ia berikan ke bos mafia, sekaligus bandar narkoba paling berkuasa di kota New York bernama Carter. Akhirnya ia pun diberikan waktu sampai besok untuk melunasi hutang tersebut, dan jika tidak nyawanya akan menjadi taruhan. Noon. You and the money be at the corner of 7th. Keesokan harinya Val mendatangi bosnya untuk meminta bantuan demi bisa mengalahkan Porter. Namun alih-alih mendapatkan bantuan, yang ada kemampuannya malah dipertanyakan. Simpelnya gini, masa seorang bandar narkoba sekaligus anggota mafia paling ditakuti di kota kok kalah sama hanya seorang perampok? Pada akhirnya, Val malah diminta untuk membuktikan kelayakan dirinya jika masih ingin menjadi anggota Carter. Di lain sisi, Carter tentu saja jadi penasaran siapa sosok Porter sebenarnya. Kok bisa seorang perampok membuat Val ketakutan? Akhirnya diam-diam ia mengutus anggotanya untuk membunuhnya jika ada kesempatan. Stitch this mud up, Phil. Polaroids or trophies? No, not this time. Karena tak berhasil mendapatkan bantuan Carter, akhirnya Val meminta bantuan kekasihnya yang kebetulan seorang anggota Triad. Singkat cerita, sore itu Porter datang ke lokasi pertemuan. Namun di tengah jalan, tiba-tiba ia ditabrak oleh anggota Pearl. Sejak awal mereka sudah menyiapkan jebakan dan nampaknya kali ini Porter tak berkutik karena kalah jumlah. Looks like Porter's made some new friends. Untung saja dua polisi korup kemarin tiba-tiba muncul dan membuat Pearl beserta anggotanya kabur dari lokasi. Ternyata kedua polisi korup ini sudah mengikuti jejak Porter dari kemarin dan berhasil mencari tahu soal latar belakangnya yang ingin mendapatkan kembali uang senilai 70.000 US dollar. Nah, kedua polisi korup ini kemudian berjanji akan memberikan bala bantuan asalkan uang tersebut nantinya akan disetor ke mereka. Di lain sisi, jika ia menolak, maka Porter akan dipenjara akibat tuduhan membunuh mantan istrinya yang ditemukan meninggal di apartemennya kemarin. Now we'll be in touch. Sure, thanks. Untuk mengobati luka-lukanya, Porter kemudian kembali ke apartemen Rosie. Namun yang tak ia sadari, diam-diam Val mengikutinya sejak tadi. Dan singkat cerita, ketika sedang diobati, Rosie sempat bertanya mengapa dahulu mereka berdua berpisah. Ternyata walaupun sudah bobo bareng, dulu Rosie masih melayani tamu. Dan hal itu membuat Porter tak bisa melanjutkan hubungan mereka. Mendengar hal itu, Rosie berusaha membujuk Porter agar mau kembali jatuh ke pelukannya. Namun tawaran itu langsung ditolak, karena saat ini Porter ingin fokus untuk membalaskan dendamnya. Yang menjadi masalah, tak lama setelah kepergian Porter, tiba-tiba Val muncul di depan pintu apartemennya dan kini nyawa Rosie terancam. Namun dibanding diam tanpa perlawanan, akhirnya Rosie berpura-pura kalau Porter sedang berbaring di balik selimut. Dan tiba-tiba... Walaupun sudah dibantu anjing penjaganya, Rosie ternyata tetap tak berhasil mengalahkan Val. Sekali lagi ia dipukuli seperti dulu kala saat jasanya disewa. Untung saja di saat-saat terakhir, tiba-tiba Porter muncul. Forgot my cigarettes. Nah, karena sekarang Val tak memiliki uang yang Porter minta, terpaksa ia harus merebut uang itu dari atasannya.
Porter kemudian memaksa Val agar memberitahukan di mana markas Carter. Tentu saja mendengar hal itu, ia langsung merasa Porter sudah gila. Bagaimana tidak? Demi uang 70.000 US dollar atau setara 1,2 miliar rupiah, Porter rela melawan mafia paling berbahaya di kota. Namun disinilah ia baru sadar kalau mantan rekannya ini memang tak pernah gentar melawan siapapun. You're a crazy son of a bitch. Karena di apartemen Rosie telah terjadi pembunuhan, makanya mulai saat itu mereka tak bisa lagi menjadikannya sebagai tempat untuk berteduh. Porter kemudian mengajaknya untuk pindah ke apartemen rahasia miliknya. Namun ketika baru tiba di sana, tiba-tiba telepon berbunyi. Menurut Porter itu aneh sekali karena harusnya tak satupun orang yang tahu nomor telepon apartemen tersebut. Dan benar saja, setelah dicek baik-baik, ternyata di bawah ranjang sudah terdapat sebuah bom yang terhubung ke saluran telepon sebagai pemicunya. Setelah diperhatikan lewat jendela, ternyata bom itu ulah bawahan si bos mafia. Mereka terlihat agak bingung mengapa Porter belum juga mengangkat teleponnya. Tanpa membuang waktu, Porter diam-diam langsung mengatur serangan balasan, di mana ia berhasil memotong pipa bahan bakar pada mobil musuhnya, dan begitu mereka mencoba menelpon apartemen Porter sekali lagi, tiba-tiba Moving up in the world. aksi Porter ternyata belum selesai. Mumpung kaki tangan Carter telah mati, ia pun memutuskan untuk sekalian menyusup ke markasnya agar bisa bertemu secara langsung. Namun sebelum masuk ke gedung tersebut, ia berencana untuk menyimpan senjatanya di sebuah kotak penjualan koran. Yang menjadi masalah, tiba-tiba dua polisi korup itu kembali muncul. Bahkan kali ini Arthur ikut bersama mereka. Nampaknya mereka mulai tidak sabar karena uang yang dijanjikan belum juga diterima. Namun di sini Porter memintanya untuk bersabar dan tiba-tiba memutuskan untuk menitipkan pistolnya ke para polisi. Tapi untuk apa ya? Nanti akan terjawab dengan sendirinya. Hey, nice balance. Tanpa basa-basi, ketika masuk ke markas Carter, Porter langsung menjelaskan kalau dia adalah orang yang menghabisi anak buahnya tadi sore. Karena dianggap cukup tangguh, akhirnya ia pun dipersilahkan untuk masuk ke dalam. Namun baru juga masuk, Porter langsung melayangkan serangan yang membuat kedua penjaga Carter jatuh pingsan. Ia bahkan berhasil merebut senjatanya. Di sini tanpa basa-basi, Porter menyampaikan kalau ia datang untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya, yaitu uang senilai 70.000 US dollar. Tapi permintaan tersebut ditolak karena sejak awal Carter bukanlah petinggi sesungguhnya dari organisasi mafia ini. Ia masih memiliki bos yang bernama Bronson. Put him through. Hang on, Carter. Happy birthday, son. You kidding me? This car? Terdengar melalui telepon, nampaknya Bronson baru saja membelikan putranya mobil Ferrari sebagai hadiah ulang tahun. Anyway, ketika putranya sudah pergi, Bronson melanjutkan telepon dan berbincang ke Porter, yang tanpa basa-basi langsung meminta agar uangnya dikembalikan. Ia bahkan mengancam akan membunuh Carter jika uang tersebut tak segera dibayarkan. Namun di sini lucunya semua orang menganggap Porter hanya bercanda, karena mana ada orang yang berani melawan mafia hanya demi uang yang tak seberapa. My money, yes or no? No. Setelah Carter tewas, barulah Bronson menyadari seberapa seriusnya ancaman Porter. Nah, dari sini ia kemudian keluar gedung untuk mengambil kembali senjata yang tadi ia titipkan ke para polisi korup. Kalau kalian perhatikan baik-baik, senjata itu tak lagi Porter sentuh secara langsung, agar sidik jarinya tak bercampur. Ternyata senjata itu kemudian Porter letakkan di dekat jasad Val, beserta lencana polisi yang berhasil ia curi kemarin. Malam itu Porter kembali menemui Rosie di rumah makan. Ia bilang mereka berdua tak akan bisa hidup tenang kecuali semua musuhnya mereka bantai sampai habis. Namun Porter tak bisa melakukannya sendirian. Makanya untuk sekali ini saja Rosie harus mau bekerja sama. They're not gonna stop until they bury us. So we bury them first.
Singkat cerita, malam itu Rosie terlihat berpakaian seksi dan menaiki sebuah limosin. Porter sendiri bertugas sebagai pengemudi. Ternyata mereka berencana untuk mencuri putra si bos mafia. Kebetulan saat nelponan tadi, Porter sempat menguping percakapan keduanya. Malam itu, putra Bronson yang bernama Johnny sedang menonton pertandingan tinju. Tapi karena tak tahu wajahnya yang mana, Porter kemudian membayar operator LED untuk memasang ucapan selamat ulang tahun untuknya. Dengan begitu, ia berhasil menemukan keberadaan Johnny. Happy birthday, Johnny. Begitu keluar dari tempat acara, Rosie langsung menghampiri Johnny dan bilang kalau dia adalah wanita yang diutus ayahnya sebagai hadiah ulang tahun. Tentu saja begitu melihat sosok Rosie yang luar biasa menawan, ia langsung setuju untuk naik ke mobil yang sudah disediakan. Dan singkat cerita, begitu di tengah perjalanan, tanpa perlu mengeluarkan tenaga sama sekali, Rosie berhasil membujuk pria di hadapannya untuk mengenakan sebuah borgol. Dan saat itu terjadi, barulah Johnny menyadari kalau dirinya telah diculik. Keesokan harinya, terlihat bendahara para mafia bernama Fairfax tiba di kediamannya setelah dinas luar kota. Namun baru juga masuk rumah, tiba-tiba ia mendapati salah satu penjaganya telah tewas. Dan tentu saja itu ulah Porter. Sebenarnya di sini Fairfax punya 2 orang bodyguard, namun mereka tak berkutik karena kemunculan Porter yang tak disangka-sangka. By the way, alasan mengapa Porter datang ke sana yaitu untuk menagih uangnya. Namun jawaban Fairfax kurang lebih sama dengan Carter, di mana ia tak memiliki kuasa kecuali ketuanya memberikan perintah demikian. Alhasil, Fairfax pun menelpon Bronson untuk menyampaikan permintaan Porter. This is Porter. You got balls, Porter. You people aren't listening. It's not 130. Bronson pun sepakat untuk memberikan uang tersebut, namun ia berjanji akan mengejarnya sampai ke ujung dunia. Namun di sini Porter mengeluarkan ancaman yang sama, di mana jika Bronson berani macam-macam, maka nyawa putranya akan melayang. Ternyata si ketua mafia ini belum sadar kalau putranya belum pulang sejak semalam. He's a good-looking kid, but I think you indulge him too much. You're dead, Porter. Nobody fucks with my family. Di sini Fairfax penasaran banget sama sosok Porter, karena bagaimana bisa ada orang menantang bos mafia hanya demi uang yang tak seberapa. Di saat yang sama, kedua polisi korup itu ternyata sudah menunggu Porter keluar dari kediaman Fairfax sejak tadi. Tapi saat menunggu Porter keluar, tiba-tiba anggota propam muncul untuk menahan keduanya. Sesuai rencana, begitu jasad Val ditemukan oleh polisi, mereka berdua langsung dikaitkan dengan pembunuhan tersebut karena sidik jari pada senjata dan lencana salah satu dari mereka ditemukan di TKP. And Van Owen, Internal Affairs. Does this belong to you? Tapi masalah belum selesai karena Arthur dan bawahannya ternyata juga mengikuti Porter sejak tadi menggunakan mobil taksi. Nampaknya ia ingin balas dendam. Secara tak sengaja, Porter masuk ke perangkap musuhnya dan alasan mengapa Arthur sangat menginginkan Porter karena ia ingin membawanya ke hadapan Tuan Bronson. Dengan begitu nantinya dirinya akan dimasukkan ke dalam keluarga mafia. Sayang sekali niat itu pupus karena di tengah perjalanan Porter berhasil merebut senjatanya dan situasi pun berbalik. Bawahan Arthur mencoba menolong bosnya, namun tiba-tiba Pearl muncul. Porter berhasil selamat dari gempuran peluru berkat berlindung di balik tubuh Arthur. Diam-diam ia merayap keluar dari mobil, lalu memberikan serangan balasan ke para anggota triad. Pada akhirnya, Porter berhasil menghabisi semua teman Pearl. Namun ketika selesai bertarung, tiba-tiba ia sudah di bawah todongan pistol. Untung saja keberuntungan masih berpihak ke Porter karena amunisi musuhnya ternyata telah habis. Namun masalah seakan tak ada ujungnya ketika anggota Fairfax muncul untuk balas dendam. So we can take a lot of here, huh? Come on. Porter dihajar habis-habisan agar mau mengatakan di mana putra Bronson berada. Namun sampai akhir ia tetap tak mau buka mulut. Tak lama kemudian Bronson tiba di lokasi dengan membawa uang cash senilai 130.000 US dollar. Tadinya uang itu akan ia berikan sebagai tebusan. Namun karena kini Porter sudah tertangkap, itu artinya informasi lokasi penyekapan Johnny akan ditukar dengan nyawanya.
Agar mau buka mulut, kali ini Bronson memerintahkan anggotanya untuk menghancurkan satu persatu jari kaki Porter menggunakan sebuah palu. I'm listening. Biggie stay home. Setelah 3 jari kakinya hancur, barulah Porter mengatakan di mana lokasi Johnny saat ini. Terlihat ia sedang ditawan di sebuah apartemen dan Rosie bertugas untuk mengawalnya. Tanpa membuang waktu, Bronson segera ke lokasi yang diberikan. Porter sendiri diikutkan dalam bagasi sehingga bisa kembali disiksa jika seandainya informasi yang ia berikan tak benar. Tapi disitulah letak kesalahan para mafia, karena diam-diam Porter sudah merencanakan semuanya. Ketika Bronson proses naik ke apartemennya, tiba-tiba ia berhasil melepaskan diri dan menyusup ke kursi tengah melalui bagasi. Porter kemudian menelpon nomor telepon apartemennya, karena ternyata sejak awal ia ingin memanfaatkan bom yang anak buah Carter pasang kemarin di bawah kasurnya. Sejak awal putra Bronson ditawan di apartemen yang berbeda, dan dalam satu serangan Bronson beserta semua anggotanya langsung tewas di tempat. Dengan begitu selesailah semua aksi balas dendam ini. Singkat cerita, dari sana Porter singgah untuk menjemput Rosie, dan mereka berdua berencana pindah ke Kanada. By the way, uang 130.000 US dollar yang Bronson bawa tadi terlihat tersimpan rapih di dalam mobil. Hitung-hitung bisa buat modal hidup mereka di tempat yang baru. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.